Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Tadi di video sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Artinya selama kita berjalan di atas buminya Allah, maka kita harus berbuat baik, jangan menyakiti, apalagi sampai membunuh jiwa. Terlalu berat. Tapi saya tidak mau melankolis, karena saya ini sekarang udah berat kepala saya kalau udah diomongin sama Prabu Jolo-Jolo tuh. Jadi kesini jala, kesini jala, kesana jala, kesono jala, bingung. Akhirnya duduk aja di tengah, nanti datang sendiri. Monggo Prabu. Oke, terima kasih. Sekarang masuk ke Quran surat Mas Kaji, Quran surat Al-A'raf. Ini adalah surat ke-7, ayatnya 162. Ini keenaan kursi ini, muntah ngantuk aja kali ya, hijau ini. Video kedua. Ini Quran Ya. surat, masuk surat Quran surat hijau. Ya. Bacanya pelan-pelan aja biar enak hijau. Apa? Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 162. Terus Quran surat kedua ayat 59. Terus surat kedua ayat 150. Al-Baqarah kedua ini Mas ya, Mas Pujo. Terus surat kedua ayat 145. Terus surat Ali Imran ini surat ketiga 135. Terus surat Asy-Syura ini ayat ke-42. Suratnya ke-42 Mas, 42. Oke. Terus Al-Isra sekalian dicatat. Al-Isra ini surat ke-17 ayatnya 33. An-Nisa surat ke-4 ayatnya 64. An-Nahl surat ke-16 ayatnya 118. Maaf. Terus Asy-Zukhruf ini surat ke-43 ayatnya 39. Terus surat kedua Al-Baqarah ayatnya 279. Surat Al-Baqarah ayatnya 231. Udah itu dulu aja. Baca satu-satu yang mau hikmat itu pemirsa. Ya nanti Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10 11 12 13 motor dari siji ya apa mlebune ini nanti masih banyak lagi yang di bawahnya, lebih banyak ini nanti Quran suratnya sekedar nanti dicatat aja, tidak usah dibaca semua. diurut no datanya toko kabeh wong. Katanya bahas Quran. Ini Quran. Nah, gini baru Yang bahas duit tekone 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Oh, jangan gitu pemirsa. Saya bahas Quran ya Quran surat. Kalau pemirsa sadari dari setetes, bukan setetes, sebutir sperma jadi kayak gini, mau jadi pembangkang yang nyata, apa nikmat yang mana yang kamu dustakan?
Namanya sabar pemirsa, santai. Nanti masuk Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 162. Oke, sebelum kayak Quran surat sampai Nah, ini kan nanti direkam kan, tahu moco ada iki Iya. udah mlebu swarga lah kudunya. ngaji tenanan, nyatane sing di waca Quran. Buka rekamannya ono. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabaddalal ladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum fa arsalna 'alaihim rizqan minas sama'i bima kanu yadlimun. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Artinya yang saya tangkap di sini, Gusti itu ngandani ngene. Itu diganti kata-katanya tuh dengan kepentingannya dia. Nah, Itulah para ahli kitab. udah paham sekarang. Artinya apa yang telah diturunkan oleh Allah sebagai cetak biru handbook itu sama ahli kitab yang memahami itu, dia diganti firmannya Allah itu dengan penyampaian dia untuk kepentingan dia. Fulus, Tidak tahu kepentingannya Legacy. apa ya. Nah itu. kultus, Nah bahayanya ke sana pemirsa. Makanya itulah jenengan Fir'aun. kalau sudah membaca ini, apakah saya itu mengada-ada itu loh. Boten Prabu Oh, Leres gitu. juga. Lah, makanya jenengan ben pirsa. Selama iki jenengan ngaji nggak dibukane Quran sekedar diceritani, sekedar jenengan didongengi. Kalau ndak gitu turun temurun jenengan didoktrin menjadi kebiasaan keseharian. Itulah namanya menjadi ritual kebiasaan, mengikuti saja tidak mencari sumbernya. Itu bahayanya. Di sini ternyata ada ndak Quran suratnya Mas Basan? Ada. Berarti kalau diketengahkan oleh Allah dengan firman-Nya itu berarti banyak ndak yang seperti itu? Banyak. Ngoten lho pemirsa. Dan jenengan nek nggak tak buka neng kene nganggepe pemuka-pemuka dan pencerita-pencerita, pendongeng-pendongeng tidak dengan kisah kenabian kerasulan, mbok anggap wis top marko top door. Kan repot. Itu loh maksud saya. Jenengan nek ngaji ke ini, podcast ini akan saya ketengahkan real tanpa muatan, adanya seperti ini kitab suci itu. Lah jenengan percaya omonganku, apa percaya mbek kitab sucine wis ngono ae. Jadi kalau sudah saya membaca ini ya, sudah membaca ini nih. Iya. Kalau di sana, di mana tuh namanya? Ada tempat di daerah Greenland. Antara berantah. Enggak, Greenland. Greenland. Nah, kalau di Greenland itu ada penduduk kurang lebih 500.000 jiwa. Gimana? Itu yang masuk ke neraka 499.999. Yang masuk surga cuma satu. Kenapa yang masuk surga cuma satu? Itu aja pas dicemplungkan kesambet ranting kok bajunya ini. Akhirnya nggak sedot kecemplung rokok. Iya. Karena apa? Itu cerita loh ya. Oh, ini fakta. Oh, fakta. Fakta ini. Terus Apalagi di sana tuh di Barus. Itu ada Barus ya. Nama kota tuh di timur tengah sana, Barus. Nah, itu penduduknya kurang lebih 50.000 jiwa. baru sih artinya bubar ora diurus.
10.000 jiwa. Maksudnya gimana? Iya itu Kok balance? bubaran diurus ini bener ya. Dan yang masuk neraka ya sama 49.969. Yang masuk surga cuma satu. Ya itu juga karena katut aja. Katut tongkat komando itu. Ya. Ya, saya sebenarnya cuma mau bilang gini pemirsa. Kalau kemarin saya yakin kan masuk surga, sekarang tambah yakin. Cuman masuk surga saya cekelan sabuknya Prabu Jolo-Jolo. Terus ya, karena apa? Saya kan cuma bilang gini, nih kiri, nih kanan, nih kiri. Lah itu rumah janda katanya. Saya kan baca Google Map. Salah ini Prabu, aku bilang. Lah awak mau coba Google ya, kan saya cuma mendengarkan. Makanya awakmu kudu jadi Google dewe. Ojo gelem di goroyong deh Google Map. Ya itu Gang Buntu, ini rumah janda ternyata itu Google Map itu. Yesus. Nah kalau yang baca janda, ini rumah duda katanya kan gitu. Ya itulah, biar tidak buntu, ya ikutin satu orang yang ngerti. Kayak saya nih, ngikut aja Prabu Jolo-Jolo aman. Kiri nggak pernah jala, kanan nggak pernah jala, depan dia yang nyetir, belakang kan jalan aja. Mau tahu buktinya? Nah, yang tadinya saya tidak tahu, sekarang jadi tahu nih. Quran surat Al-A'raf ayat 7. Saya langsung bayangkan Ayat 162. ayat 162. Surat ke-7 ayatnya 162. Nah kan enak tuh. Ayat 162 itu janjane nek mbok tambah songong nggih makhluk. Nah. Kan begitu salah kan ada yang benerin. Pitu itu artinya pitutur iki nggih nasihati makhluk Nah, ben kan ora enak. ngawur karena 7 itu remaining system Nah. kembali ke umur kita. Nah, kurang sayangnya opo Gusti ambek saya. Ditokno Prabu Jolo-Jolo ya. Juga begitu pemirsa, tonton channel ini. Subscribe, like, comment, share. Saya hari ini ada yang luar biasa di diri saya. Saya tidak bisa mengungkapkan, tapi saya senang banget. Karena orang yang selama ini saya gadang-gadang, saya jago-jagokan, kemudian juga nonton channel dan ngasih komentar. Aduh, saya langsung Surga bagi dia ini. tidak butuh didengar sejuta orang, didengar satu orang itu sudah luar biasa. Artinya harapan itu kan terkabul, dan itu butuh waktu, itu tidak gampang itu. Malah ya. Ya enggak saya sebut. Ya itu bagian dari proses pemirsa. Artinya begini, kita harus angan-angan di sini, pengen pisang goreng, tapi jangan diangan-angan kok. Ya tangannya digerakkan, kakinya digerakkan, ikhtiarnya diupayakan. Tapi duitnya Jadi gitu pemirsa, ini intermezzo pemirsa. Biar Prabu Jolo-Jolonya sorokan dari tadi asem ya. Karena apa? Ini udaranya pas, tidak panas tapi juga tidak dingin. Karena kalau dingin Prabu Jolo-Jolo kedinginan. Kalau panas ya sudah biasa tapi yo kurang enak. Tapi ini malam ini udaranya pas. Kalau suhu tuh suhu normal, suhu tubuh ini di angka 26, 27 ya kan. Jadi tidak ada gangguan kiri kanan, ini malam ini nggak ada. Iya. Biasa gangguan banyak. Iya. Tuh. Jadi memang untuk matching itu butuh waktu. Astral ini enggak banyak. Enggak datang dia. Ya. Saya lanjutkan pemirsa. Surat Al-Baqarah ayat 59. Jadi Mas Kaji untuk Quran surat yang ke-7 162 ini tadi wis pirsa ya. Ternyata sampai seperti itu pemirsa. Makanya kalau para pendongeng dan pencerita itu sekedar menceritakan dan mendongengkan ya dongengnya kan indah-indah itu. Tapi dia mengetengahkan ini tidak berani, takut dia. Makanya tidak pernah diketengahkan Quran surat ini. Jarang sekali lah mau ngaji kok terus mengetengahkan ini
Dobros ini pasti itu nanti. Ini saya hanya menakut-nakuti pemirsa. Dari 10 orang yang sholat, 10-10-nya masuk lalai. Yang orang lalai di dalam sholatnya, maka celaka mereka. Ya, fawailu lil musholin. Jadi itu kalau ada 10 orang sholat, 10-nya masuk neraka. Saya berani langsung ngomong. Nah sekarang kita tambahin nih. Kalau ada 100 orang sholat, 100-nya juga masuk neraka. Ya, kenapa? Karena sholat tapi lalai. Mau tahu buktinya? Ya di Albarus tadi. Ya di Albarus itu sama di Greenland. Gitu. Di Barus. Baru Radibus. Aduh. Dan yang ngurus di Indonesia ini cuma satu, Pak Prabowo. Tok Wirawiwi Rono Rene garing ngurus bangsa Indonesia. Itu cuma Pak Prabowo. Saya kadang-kadang mikir tidurnya kapan, makannya kapan. Iya, luar biasa. Dirinya nggak diurus. Muter aja. Padahal usianya sudah 75. Dan beliau saya sangat yakin tidak ngurus materi. Itu Pak Prabowo. Karena sudah lebih materinya. Towo. Pak Prabowo wis towo Pak Prabowo ini. Dan ada lagi sekarang Pak Purbaya. Iya, Pak Purbaya itu luar biasa perjuangan. Pak Amran. Ya, Amran, Pak Sapri. Pak Sapri. Itu yang kelihatan yang besar-besarnya loh ya, artinya pentolan-pentolannya. Kalau yang lain masih tanda muda tanya. ya, kalau yang masih muda ya Mas SBY ini kayaknya juga akan. Mas AHY. Oh, Mas AHY ngapunten Pak SBY, Mas AHY. Mas AHY ini sudah lumayan kalau saya. Kami tidak berpromosi loh ya, juga tidak ada kepentingan. Kami hanya melihat pakai kacamata orang-orang yang ikhlas membangun peradaban negeri Indonesia Ya. agar menjadi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu karena apa? Ya, walaupun juga mereka berpikir, tapi tidak memikirkan. Karena mereka melakukan, hasil itu akan datang dengan sendirinya. Otomatis. Gitu loh. Ini yang kita lihat lah ya. Ya, berarti Ki Bejo udah paham itu ya. Sama kan nggak dikasih duit kan sama orang-orang itu kan? Oh ya, enggak. Ya makanya lah mau mempromosi Insya Allah no. tidak. Nah, cuman kan Insya kita Allah ini tidak. sebagai Tapi kalau diberi ya alhamdulillah. kita kan sebagai bagian dari rakyat Ki Bejo. Indonesia kan. Iya Ki Bejo. Iya. Tapi kalau diberi ya Ya, alhamdulillah. kita kan bagian sebagai bagian dari rakyat Indonesia toh. Iya. Ikut meriahkan, Iya. meramaikan. Dah cukup ya intermezzonya. Ya sekarang masuk ke Quran suratnya. Quran surat Ki Bejo. Al-Baqarah ayat Ayat itu Ki Bejo. 59. Abaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Sama. Tapi ada kata-kata Beda-beda lawat dikit. rizam Ya, sama rizam itu ke langit. ya. Nah itu coba itu di. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah Allah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Nah kan sama. Jadi itu beda. Jadi begini. Kalau yang kedua ini ditekankan pada dia mengganti ajaran. Artinya begini. Beliau itu expert di bidang itu. Beliau mengerti di bidang itu. Tapi perintah yang telah terlahir dari firman dan Quran suratnya Allah ini, lafadznya itu diganti menjadi perintahnya dia gitu. Seolah-olah. Jadi Seolah-olah perintah Allah, Nah, tapi sebenarnya perintahnya dia. perintahnya dia sendiri. Artinya berarti kan mengganti. Seberani ini bayangkan. Makanya saya Tahu ini hati-hati. golongan mana. Makanya hati-hati karena Al-Quran itu mengalami distorsi yang luar biasa karena memang dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Dan saat penyampaian kewahyuan itu kan melibatkan pendengaran, melibatkan tulisan, sehingga menjadi bahasa lisan. Dari bahasa lisan menjadi tulisan. Kemarin kan sudah saya bahas itu Mas ya di podcast sebelumnya.
Karena bahasa kewahyuan itu si azab kepada Muhammad itu kan tidak ditulis. Ya, kalau yang pertama tadi menambah, kalau yang kedua ini mengganti. Nah, makanya kan beda. Kalau dengan tadi ngomong sama tidak. Ya, maksudnya Artinya memang hebatnya namanya Khalifah fil art itu sampai seperti itu. Karena dia punya keinginan dan kemauan, Mas. ya, Karena karena begini. Setiap individu itu terlahirkan mempunyai bakat minat. Itu berarti naluri. Nanti kalau sudah menjadi dibimbing oleh petunjuknya Allah menjadi nurani, itu loh Mas, naluri ke nurani, seperti bak ke nun gitu loh Mas, ya itu maksudnya. Jadi itu diingat-ingat. Jadi di situ nanti ditulis naluri, ternyata sumber bakat minat dari individu adalah naluri, terbimbing oleh kewahyuan yang namanya dibawa, penyampaiannya dibawa oleh kenabian kerasulan, dikisahkan dengan karakter contohnya sehingga menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, berarti nurani, berarti sebuah petunjuk sudah menjadi sebuah nur. Itu sayang ngono lho Ki Bejo. Al-Baqarah ayat 150. Oke. 145-nya dulu enggak apa-apa, nanti baru 50. Biar runtut 45 ke 50, jadi dari yang kecil ke banyak. Itu yang gede. Ya. Oke. Wala in ataital lazina utul kitab Utul kitab disebutkan itu. ayatim matabi'u kiblataka wa ma anta bitabi'i kiblatahum. Saya tak tanya dulu, Ki Bejo jangan diteruskan. Kiblata kemarin apa? Saya Kiblat. ngomong. Kiblat itu panutan. Ya. Nah, kalau ditanya kiblat apa terus jangan ngomong kiblat. Artinya kan kemarin sudah saya bahas itu. Artinya kan ada penekanan. Oh, selama ini kiblata itu kiblat. Nek neng kakimu jenenge apa? Ka'bahin. Ka'bahin. Makane jenengan nek wudu iku yo gawenen. Itu neng Al-Maidah ayat piro wingi. Ha ngono lho. Ki Bejo, ya rada apa-apalno sithik Ki Bejo. Ya, nanti tak apalno. Kiblata wa ma anta bitabi'i kiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'i kiblata ba'di wala in tabakta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idza laminad dhalimin. Ada kata-kata ijah di situ. Artinya apa? Wong nek wis tamat sekolah nampa ijah. Sah. Artinya apa? Keabsahan secara yuridis formal de facto maupun de jure dia sudah dinyatakan lulus. Bisa. Dan itu legalitas formal, nompo sertifikat. Kan harusnya kalau jenengan baca ngono lho Ki Bejo, jerene ngaji. Hijau dah, saya yang 23 tahun sampai yang 4 bulan. Ya enggak mau lah saya. Ya Sampai sudah. soro-soro. Makanya saya dengerin kan. Artinya, dan walaupun engkau memberikan semua ayat kepada orang-orang yang diberi kitab itu, Jadi kiblatnya diartikan seperti panutan tadi. Jadi dia harus mengikuti itu gitu Mas. ya, Kembali ke Quran. dan walaupun engkau memberikan semua ayat atau keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Tidak mengikuti panutanmu terhadap kitab sucinya Ya. Allah itu. Ya. Itu loh maksudnya. Betul. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Makanya saya tulis, ternyata kiblat itu bukan satu, banyak, ada 4 kiblat itu. Tambah bingung orang-orang berkapok. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka.
sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Nah, contohnya begini nih. Hidup Prabu Jolo-Jolo itu takut kan? Yang penting diri saya dulu mengamankan. Jadi begini pemirsa, kiblat itu kan sesungguhnya panutan. Makanya seluruh umat Islam yang kebetulan di benua Asia Timur, kita ini kan termasuk ikut Asia Timur ya, atau Asia Tenggara lah kalau ngomong tepatnya ya, Indonesia itu kiblatnya kan seluruhnya ke barat, agak serong sedikit ke utara. Artinya kan menjadi sebuah panutan biar sentrum satu titik, ya tak? Ya. Nah makanya kiblat itu di situ diterjemahkan kiblat gitu aja kan, tidak diterjemahkan panutan. Ya. Pada sesungguhnya kalau kamu itu tidak mengikuti kembali ke panutan Quran surat, berarti kan kamu menjadi panutannya kan panutannya si ahli kitab itu, orang yang telah memahami itu dengan merubah, dengan apa tadi yang di atasnya sebelum ini tadi loh mas, sing jenengan baca tadi loh, mengganti, merubah atau menambah, atau dia mengalihkan apa yang telah diketengahkan difirmankan Allah itu seolah-olah dia yang ngomong. Ya itu di penghancur negara, Mengikuti. penghancur peradaban ya orang-orang ini. Ya Murdifin. otomatis ini menjadi orang yang mutrafin, bukan murdifin ya, Ya, karena mutrafin. murdifin beda. Itu Ya. malaikat. Malaikat murdifin. Nah, Kalau ini orang mutrafin, mutrafin. serakah bin serakah. Itu namanya mutrafin, itu serakah bin serakah. Jadi ini termasuk secara sistemik sesungguhnya dia itu menghancurkan struktural peradaban. Dan saya tahu Pengaruhnya luar ngeri biasa. banget ini besok. Udah sekarang garis bawahnya tahu ya. Makanya ini mengapa diketengahkan mas, karena mukadimah saya tadi kesesuaian dengan ini apa enggak? Ya. Yang kita bahas ini loh mas. Ya. Ya mosok bingung sih ngomong. Enggak. Berarti kan sudah tahu sekarang yang kita bahas itu apa, menuju kemana, kamu biar memahami itu, gitu loh mas maksudnya. Ya, Oke, buka ya. nah, clear ya. Nah, sekarang dibaca lagi Quran suratnya yang 135. Quran surat yang 150 belum mas. Tadi kan 145 itu. 150-nya. Iyalah. Wa min haitsu harajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawalu wujuhakum satrahu li alla yakuna linnasi alaikum hujjah ilal ladzina zalamu minhum fala tahsyauhum wahsyauni wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Sudah tahan. Sekarang di situ ada kata-kata hujah apa enggak? Ada kata-kata syatrul masjidil Ada haram apa hujjatu enggak? ilal ladzina. Nah, ada kata-kata Masjidil syatrul haram. masjidil haram enggak? Ada. Nah, padahal selama ini haram kamu terjemahkan apa? Dilarang. Haram kan dilarang. Padahal sesungguhnya di sini Masjidil Haram itu yang dipentingkan. Karena dari perubahan kamu merubah panutan kiblatmu tadi tidak ke sebuah apa yang diomongkan dan diceritakan mas. Kamu semua kembalilah kepada hukumku. Al-Quran sebagai handbook cetak birumu itu sesungguhnya. Karena kalau kamu nanti merubah keyakinan panutan itu menjadi fawali wajhaka syatrul masjidil haram, itu berat bagi orang-orang yang beriman sesungguhnya. Apalagi yang tidak beriman. Wong bagi yang beriman aja berat, apalagi yang tidak beriman, gitu loh maksudnya mas. Udah kaitannya paham ya. Makanya di situ ada fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Ada wajhakanya pada sesungguhnya itu menghadapmu saat jenengan nindake ritual sholat. Makanya nanti ada perubahan tentang apa? Kiblat itu panutan. Karena Allah ingin membuktikan di dalam dirimu telah banyak
kurun waktu dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, banyak orang yang mengikuti panutan-panutan sebelum kedatangan Al-Qur'anul Karim. Harus mau merubah itu sekalipun berat. Dan jenengan ora diketengahkan Al-Qur'an apa adanya, terbelalah. Dianggap Al-Qur'an kok diterjemahnya aneh-aneh, diartekno aneh-aneh, selama iki ra ngono krungu kupingku, ruban kupingmu iki. Karena mendengarkan sesuatu yang sifatnya hanya validasi, aktivasi. Banyak orang pada umumnya melakukan seperti itu. Ya coba tuh nih, karena wis sampah hoax itu sesungguhnya tidak berkualitas bagaikan buih di atas lautan. Kemarin Quran suratnya sudah diketengahkan belum? Nah, kaitannya ke sana. Ini semakin diperdalam, semakin dipertajam, semakin dijelaskan di sini. Masa mau ditolak ini? Ya monggo, enggak apa-apa. Nek saya ya enggak mau, tak terima ini sejujur-jujurnya. Dengan kesucian hati saya, inilah ayat Al-Quran. Cetak birumu sendiri, handsbookmu sendiri. Apa arep gawe handsbook lain? Cilaka jenengan kok. Wong kok sing ngadili jenengan ora gawe kitab liya, tapi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu sesungguhnya. Itu. Ayo, teruskan itu. Berikutnya, Jo. Bangsa sudah berangkat ya? Belum. Itu sudah. Surat Al-Imran ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina iza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarallahu fastaghfaro lidunubihim wa man yaghfiru dunuba ilallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ya. Artinya begini, yang hanya bisa mensucikan, yang hanya bisa mengampuni apa yang telah kita lakukan kesalahan itu siapa teman? Ya Gusti Allah. Ya Allah, di situ disebutkan apa enggak? Tapi wong sik percaya karo omongane wong ngono. Dikira engko sing iso ngampuni surgane wong. Makanya jenengan nek diiming-iming surgane wong, diiming-iming sholat jamaah di masjid 27 derajat dan nanti dikasih surga, rumah kamu surgamu mbak. Nah aku tak ngono, sik sadar ora jenengan. Lah surga iku sing piye? Terangno sik karo Al-Qur'an. Lah terus sholat ngene iki kamu dasarnya dari mana? Itu harusnya kamu bertanya. Enggak apa-apa, jangan takut, tanyakan aja. Sehingga beliau nanti biar mengetengahkan Quran suratnya. Jangan sekedar cerita dan dongengnya itu. Itu loh. Karena sholat jamaah sesungguhnya jamaahmu terhadap segala macam apa yang berkaitan dari aturan Allah itu. Jamaahmu ke sana, kamu menghadirkan seluruhnya itu lengkap, gak ada yang goib, sehingga kamu berjamaah di situ. Makanya jiwa ragamu, karakter jiwamu ada, rohmu ada, jasadmu ada, itu jamaah ngadep neng Gusti. Sesungguhnya itu lah nek neng masjid sholat bareng, neng lapangan ya sholat bareng ngene lho. Jenengan tak budoi kuwi. Lah imamnya apa? Ilmu yang dari Quran surat,
imammu itu sesungguhnya ilmu, makanya usoli fardhu dhuhri arba'ah rakaatan lillahi ta'ala. Enggak usah imaman, enggak usah makmuman, imame ngilmu kuwi mbok turut, makanya sing mbok waca iftitah karo Fatihah. Engko mbok persembahke gawe Gusti Allah ya Rob. Itu jangan imamnya terus suamimu kamu jadikan imam, jenggungan sirahe. Itu karena tidak ada orang bisa ngimami. Itu sesungguhnya. Dan tidak ada orang yang bisa menjadi makmum kecuali kamu memakmumkan dan menjamaahkan apa yang ada di dalam dirimu adalah jasad, ya rohmu, ya jiwamu, iki makmum kabeh hadir. Sadari itu. Itulah kamu menjamaahkan imamnya ilmu dari Allah itu sendiri sebagai pijakan ritualmu melakukannya neng alam akhirat. Engko jenengan iso nyebut bismillah terakhir ketemu mbek Maliki Yaumiddin. Kan harusnya seperti itu. Lah selama ini gimana kamu mempraktekkan? Hanya cerita dan dongeng turun temurun menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah ritual yang mengikut-ikut. Hanya itu aja, ikut-ikutan itu aja lah. Nah, saya ngomong. Tapi dasarnya tidak jelas. Pengen jelas yo ngaji yo Al-Qur'an bukaan. Ayat iki wocon temenan. Kamu analisis, kamu observasi menggunakan metodologi keilmuan yang sifatnya ilmiah sehingga penalaranmu selalu logik atau menggunakan akal pikiran yang sehat. Itu sesungguhnya. Era maca Quran surat iki apa ngerti we? Kan gitu. Sekarang Quran surat Asy-Syu'ara. Nah, Surat ke-42 ayatnya 42. 66 ini kuncinya. Innama sabilu alal ladzina yadlimunan nasya wa yabghuna fil ardi bighairi haqq. Ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Di bandara ini pinggir. Jadi begini pemirsa, setiap kali kamu melakukan apapun itu harus ada hujah. Artinya hujah kok dadi haji. Artinya apa? Statementmu, alibimu, argumentasimu tentang ritual, tentang peribadatan, tentang tingkah lakumu itu semua ada pertanggungjawaban secara keilmuan, ada pertanggungjawaban secara empiris sehingga diuji secara klinis itu matching dengan alam semesta karena kamu membentuk ekologi sekaligus membentuk ekosistem hidup. Sesungguhnya ke sana larinya. Makanya kamu nanti tahu tentang namanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sesungguhnya. Karena berkaitan dengan apa? Setiap individu mau nggak mau disadari atau tidak mempunyai minat bakat, potensi positif dan negatif. Itulah mengapa biar jenengan selalu ke sirotol mustaqim. Makanya duwe iya kana butuh wa iya kanas ta'in na'an amta tidak menjadi hewan. Surat Al-An'am itu kan sesungguhnya surat apa tuh Mas? Kewan itu loh. Aneka kewan. Itu pemirsa. Sehingga matching Al-Quran kamu bahas itu. Mengapa ada Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah surat Ali Imran kan gitu.
Surat pertama Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga surat Ali Imran, setelah Ali Imran An-Nisa, setelah An-Nisa apa? Itu sebetulnya nanti kalau kita sudah membahas dengan metodologi ngulik Quran semua terjawab. Cuma kan kita belum ngulik Quran ini. Nanti sudahlah, tak bahas semuanya itu. Cuma ini kan masih bahas peradaban, bahas dirimu dari kacamata pandang kitab suci Al-Quran, gitu aja. Nanti dibahas, tidak usah khawatir. Memang banyak kok kaitannya. Sekarang kita masuk ke surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 33. Oke. Bunyinya. Ini bunyinya nih Gusti sih ngomong lah ya, atau sembarang bunyi. Firman. Gusti sih ngomong. Nggak tahu firman, kok dikirain firman Al-Bosman lagi. Wala taqtulu nafsallati haramallahu illa bilhaq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrik fil qatli innahu kana mansura. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Ini artinya sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan kejiwaan, bukan membunuh secara pemwafatan ya. Jadi bunuhlah jiwamu itu yang sekiranya jiwamu tidak, bunuhlah jiwa kehewanan maksudnya itu. Jadi kamu boleh membunuh itu alasannya hanya karena alasan pemahaman jiwa tentang kehewanan yang ada di dalam dirimu, bunuh itu loh Mas. Ini bukan pemwafatan secara manusia, individu manusia hidup ya. Tapi ini berkaitan dengan kejiwaan yang anta, yang berkaitan dengan sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam dirimu itu bunuh. Nanti akhirnya akan berubah menjadi sebuah jiwa yang nurani. Jiwa yang suci itu sebetulnya ya nurani itu. Jadi apa-apa yang sumbernya dari nalurimu, naluriah, kehewananmu bunuh. Hidupkan naluri yang sudah nurani ya. Itu loh maksudnya Quran surat ini Mas. Itu Karena sehingga jenengan nanti pas cara menerapkan dan memandangnya. Dan nanti hubungannya karo kewafatan atau penghukuman nak kabeh wong kok potan pateni tok ae. Nah itu ndak boleh. Itu udah paham ya? Berarti ini kaitannya dengan jiwa kebinatanganmu itu bunuh naluri itu. Sehingga nanti yang muncul nurani, kebersihan jiwa hatimu itu ya. Nah itu kesana larinya. Oke, teruskan. Surat An-Nisa ayat 64. Makanya 17 itu kan 8 Mas. Daimun khosyi'un ta. Berarti daimun khosyi'un ini kaitannya kan mengingat Mas. Kamu menjalankan siklus hidupmu, tapi patenono sing jumlah piro iku? 33 itu. Sing enak ning jiwamu. Itu bunuh. Ya. Itu sehingga nanti nuranimu muncul karena kamu meliputi, paham kan, sisi atas, bawah, depan, belakang, kanan dan kiri. Itu sudah ketemu ilmunya, sehingga nanti kamu bisa membunuh jiwa yang kehewanan itu, sehingga nanti kamu hidup nyala itu loh Mas, siklusnya jalan. Ya. Oke. Ya. Makanya jumlahnya lah piro 8 karo 6 ya. Itu Mas, maksudnya ke sana. Makanya jumlah ayat 6 itu kan meliputi sebetulnya atas, bawah, depan, belakang, kanan dan syahidun baini wa bainahum musyahadakum. Artinya itu Mas sesungguhnya. Jadi tidak terus membunuh, terus hukum apa itu bukan. Ini kaitannya dengan kejiwaan itu pemirsa. Itu. Terus Surat An-Nisa ayat 64. Oke. Bunyinya
wa ma arsalna min rasuli ila liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarallahu wastaghfaralahumur rasul lawazzaduwa tawabban rahimah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka adalah menjalimi, dan sungguh sekiranya mereka setelah menjalimi dirinya datang kepadamu lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha menerima tobat Maha penyayang. Jadi tobat itu kuncinya satu, panjenengan harus kembali ke apa yang selama ini dibawakan dan disampaikan oleh kenabian dan kerasulan itu. Berarti mau tidak mau kembali ke Al-Quran, itu aja. Kalau kamu sudah kembali ke Al-Quran, nanti kamu memahami apa yang di Quran surat atasnya tadi, sudah membuktikan siklus hidup itu ada di dalam dirimu, sudah daimun khosyi'un. Itulah nanti sesungguhnya apa yang telah kamu istighfarkan tembus, karena kamu paham ayat sebelumnya itu. Terus yang kedua, pengampunan bentuknya itu kan berarti kamu melakukan hijrah, membunuh kebinatanganmu menjadi nurani, sehingga setelah menjadi nurani tobatmu langsung diterima apa enggak itu? Ya diterima. Itu maksudnya. Cocok apa enggak itu? Nah gitu loh, logis kan kalau gini. Itu sekarang surat ke-16 An-Nahl ayat 118. Oke. Wa 'alal ladzina hadu haramna ma qasasna 'alaika min qablu wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dan terhadap orang-orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu. Kami tidak menjalimi mereka, justru mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Yahudi ya? Iya, Yahudi itu sebetulnya begini. Orang yang telah mendapat petunjuk tapi tidak mau menggunakan petunjuk itu sebagai petunjuknya, itu loh. Itu maksudnya. Makanya menjadi Yahuda, terus menjadi Yahudi itu karena apa? Petunjuk yang telah dia dapatkan tidak digunakan sebagai petunjuk sebagaimana mestinya petunjuk, gitu loh. Sehingga tidak menunjuki petunjuknya itu. Itu di situ sesungguhnya itu. Makanya dia termasuk orang yang berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Sebetulnya ke sana. Karena banyak orang hafal Al-Quran, tahu lafadznya, tapi dia tidak memahami esensi maupun substansi isinya itu, sehingga petunjuk tidak menjadi sebuah problem solving, atau petunjuk tidak menjadi sebuah petunjuk untuk dirinya itu. Percuma akhirnya gitu. Orang sudah dikasih tahu, gladur karpe dewe. Ya. Sekarang surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 39. Walayan fa'akumul yauma id zalamtum annakum fi azabi mustarikun. Dan sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Itu oleh ini. Jadi kalau orang itu mendapat petunjuk tidak digunakan, jajab, ya wes tunggu naik, kan gitu aja. ya. Karena dia tidak menggunakan petunjuk sebagai petunjuk. Ya, tidak menunggu. Semua itu konsekuensi logis sunatullah atau hukum kausalitas. Mau dihindari gimana? Itu ambil A ya dapatnya A plus, gitu aja. Ya. Ngambil A dapatnya apes. Nah itu.
Terus 2279 sama 2231 dulu baru 2279 Mas. Al-Baqarah ayat 231. Wa iza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw syarihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran litabtadu wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu wala tattahidu ayatillahi huzwa wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitab wal hikmati ya'idukum bihi wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Artinya, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula, dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksudnya untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dunia, dan janganlah kamu jadikan ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diberikan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini kaitannya kan sebetulnya pengamalan dan amalannya, Mas. Pengamalan kan berkaitan dengan apa, Mas? Perbuatan. Berarti kalau di situ cerai berai itu begini artinya, kamu memisahkan ilmu amalmu gitu, Mas. Jadi hati-hati kaitannya itu. Karena kalau kaitannya istri itu kan unsa, perempuannya itu kan unsa toh, Mas. Nek lanang zakar, nek rijal mbek nisa itu janjane kan tidak berkaitan dengan laki dan perempuan. Berarti kalau nisa itu artinya yang kono apa toh janjane? Berarti kamu melakukan aktivitas ritusmu tidak dengan ilmu, itulah kamu menceraikan. Makanya hati-hati, itu tidak boleh. Ya, kecuali di situ ditulis unsa, Mas. Ya. Di situ ditulis nisa apa unsa? Nisa. Nek nisa berarti apa? Padahal kemarin kamu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Masa enggak kamu kaitkan ke sana? Kalau saya kan itu sudah tak kaitkan. Oh iya. Berarti unsa itu gandengannya zakar. Ini antara laki dan perempuan, berarti pasangan secara hidup berpasangan seperti kamu istri dan suami. Lah ini nisa loh. Berarti kan tidak bisa kamu terjemahkan. Ini kan artinya ngamalmu itu. Nisa itu perbuatan ritusmu. Itu jangan kamu pisahkan dari ilmu itu, sehingga nanti ilmu ngamal ngamale. Dulu kamu sering ngomong apa sih di sini itu? Nah, ngilmu ngamal ngilmu, kemarin kamu ngomong tuh apa? Enggak gitu kok. Itu loh. Sehingga kamu nanti imammu adalah ilmu. Lah yang menjamaahkan ilmu itu adalah dirimu sendiri secara jasad, rohmu sama jiwamu. Itulah kamu nanti bisa jamaah di situ. Ini kan kaitannya ritual sebetulnya. Nah, ya menghadirkan seluruhnya. Kemarin Ki Bejo itu ngomong tentang ilmu ngamal, ngamalin ilmu. Kalau Ki Bejo kemarin kan wa'malun apa? Ilmu wa'malun itulah, atau gimana? Ilmiyun wa amaliyun. Ilmiyun wa amaliyun. Masa kamu lupa sih Ki Bejo? Ilmiyun wa amaliyun. Berarti, ilmu yang diamalkan. Berarti imamnya ilmu. Nah ya, kalau saya kan ngomong ilmu ngamal, ngamalin ilmiyun nal wa amaliyun. Ilmiyun wa amaliyun. Lah iya, sama kan itu. Iya. Itu kaitannya sesungguhnya nisa rijal. Makanya Ilmu. seorang wanita yang memelihara anaknya itu sesungguhnya qawwamun
karena anak lemah yang memelihara si wanita. Makanya hati-hati kamu. Sudah clear sekarang, bisa ngaitkan ke sana. Ya, Lah mosok iki selama iki mbok terjemahane piye? nggak bisa. Lah ya sudah. Kelajing. Rajul itu terus piye? Itu pemirsa, makanya hati-hati. Al-Quran itu lisanun Yun. mau menakwilkan kamu harus kembali ke Al-Quran secara muhakamah dan mutasabihat sehingga ndak ngawur. Nek ini kan mengena, logis apa ndak ini? Ada korelasi yang relevan apa ndak terhadap hidupmu sendiri, terhadap alam semesta, terhadap individu-individu, terhadap pengamalanmu sendiri. Ya, Cocok kalau gini. cocok. Nah itulah namanya matching, Matching. kesesuaian. Itu diteruskan. Oke, ayat 279-nya. Al-Baqarah 279. Fa ilam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tajlimuna wa la tudlamun. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim merugikan dan tidak dizalim dirugikan. Nah, kembali kepada hak pokok harta, hak warismu janjanya apa toh? Secara kejiwaan, Al-Quran itu toh. Berarti kamu kan boleh hak atas warisan dari al-anbiya itu, al-ulama warasatul anbiya. Berarti warisannya ulama iki untuk warisan ke anbiya itu pokoknya apa toh janjane? Nubuah dan salah. Berarti kan Al-Quran iki orang ngomong bondo dunya, Mas. Kan gak diterangnya antara bapak anak ini. Enggak. Dan jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat. Berarti kalau kamu tidak berperang sama Allah, mendapat hak pokok, padahal pokok dari nubuah rusul risalah itu apa Mas? Nah, ini tadi Al-Quran itu loh Mas. menjelaskannya di sini dalam bahasanya pun. Berarti jenengan kalau tidak menerangkan peperangan terhadap kenabian kerasulan datangnya nubuah dan risalah, jenengan untuk warisannya yaitu Al-Quran kuwi dhewe ngono lho Mas. Makanya Ya. pokoknya itu Ya, nek jenengan melakukan peperangan melawan itu kan gak oleh warisan sehingga gak menjadi al-ulama warasatul Anbiya berarti kelingan menjadi wong sesat. Awaron, ya betul. Udah clear. Ya. Lah selama ini gimana kamu memahaminya? Ternyata kejingan. Wes basa bahas iki itulah pemirsa, makanya hati-hati. Ternyata sesungguhnya Quran surat itu adalah untuk semua karakter jiwa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Maka terima sesuai kapasitas dan sesuai dengan kemampuanmu secara kuantitas maupun kualitas itu. Sehingga kamu jangan merubah, jangan mengada-ada, jangan mengolok-olok karena nanti di bawahnya ini akan ada kelanjutannya itu. Apa yang saya ketengahkan dan apa yang kita bahas bersama, kita pelajari bersama menjadi sebuah ibrah, menjadi sebuah tadzabur yang pada akhirnya menjadi sebuah pemahaman yang kognitif di dalam diri kita, bisa kita praktekkan secara visual, tingkah laku sehingga menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi berkelimpahan secara materi karena sudah diridhoi oleh Allah bumi ini sebagai rezeki kita dan menjadi berkelimpahan sehingga menjadi cahaya yang meliputi diri kita, di dalam diri kita, di luar diri kita, di atas diri kita, di bawah diri kita, di hadapan diri kita,
di belakang diri kita, di samping kanan diri kita, di samping diri kita, sehingga seluruhnya meliputi diri kita, cahayanya ilahi, sehingga menjadi nur ala nurin, pada pemahaman kita selalu bakok seperti bakoknya Allah itu sendiri. Amin ya robbal alamin. Tsummassalam wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.